فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Tanya jawab. Menjawab secara ilmiah. Para ummahat yang dimuliakan dan dirahmati Allah SWT, ada sebuah ungkapan yang baik untuk direnungkan oleh setiap kita yang disebutkan para ulama termasuk dalam adab dalam menuntut ilmu. Ada istilah yang disebut dengan fudulul ilmi. Fudulul ilmi. Fudul artinya sisa. Sisa-sisa ilmu. Artinya sebuah ilmu yang dibahas yang hakikatnya bisa kita katakan tidak terlalu penting untuk dibahas. Ya, tidak terlalu penting untuk dibahas. Artinya tatkala kita mendapatkan kejelasan dari sebuah permasalahan yang mungkin sedang kita tanyakan atau sedang kita bahas, tidak berdampak apapun di diri kita. Tidak menambah keimanan, tidak menambah keinginan untuk melakukan ketaatan, dan sebagainya. Saya teringat dengan sebuah majelis yang saat itu saya duduk di samping Profesor Dr. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, hafizahullah ta'ala. Saya tanyakan kepada beliau saat itu tentang sebuah permasalahan yang banyak dibahas oleh beberapa kitab-kitab para ulama kita, yang kadang pembahasannya seru seperti itu, ya seru. Yaitu tentang di manakah posisi atau kedudukan ruh seorang yang beriman atau seorang manusia setelah masuk ke alam barzakh atau setelah dia meninggal. Ruhnya itu di mana posisinya? Karena ada sebagian menjelaskan ruhnya itu ada di kuburnya. Ada sebagian menjelaskan ruhnya ada di sisi Allah. Jadi sebenarnya di mana? Ruh orang yang meninggal itu diletakkan di mana oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana juga dibahas oleh beberapa ulama, tatkala seorang yang meninggal, seorang yang tidur, ya para ummahat, seorang yang tertidur kemudian mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal, sebagian para ulama mengatakan itu adalah pertemuan antar ruh. Pertemuan antar ruh di sebuah alam yang kita tidak tahu. Karena orang yang tidur itu hakikatnya dia mati kecil. Karena Allah ceritakan dalam Al-Quran, huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Jadi tidur itu merupakan kematian. Dan nyawa kita, nyawa roh seorang yang tidur itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nyawa orang yang meninggal juga ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seorang bermimpi melihat sebuah kebaikan yang diberikan Allah kepada orang yang telah meninggal, ini hakikatnya mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Seorang yang tertidur kemudian melihat atau bermimpi, di dalam mimpinya dia melihat saudaranya sudah meninggal, gurunya sudah meninggal, mendapatkan kebaikan. Mimpi ini, insya Allah mimpi yang benar. Berarti ruh ini bertemu, kata para ulama. Antara orang yang sudah meninggal dengan orang yang masih hidup, tapi dia tertidur dalam tidurnya. Bertemu. Maka waktu itu saya tanyakan kepada beliau. Saya tepat seingat saya duduk pas di sebelah kiri beliau, saya tanyakan, beliau mengatakan, tinggalkan olehmu, semoga Allah merahmatimu, permasalahan disebut dengan fudulul ilmi ini. Permasalahan terkait dengan sisa-sisa ilmunya. Nah, kalaupun Anda, kata beliau, kalaupun antum tahu ruh itu dikubur, atau roh itu di tempat tertentu, atau roh itu di sisi Allah, apa manfaatnya untukmu? Ya, saya waktu itu tersenyum. Saya berpikir juga saat itu betul juga kata Syekh ini. Kita diingatkan kepada sesuatu yang kita baca dalam karya-karya para ulama, tapi kadangkala kita terkagetkan dengan penjelasan seorang ulama secara langsung menjelaskan di hadapan kita. Saya waktu itu hanya tersenyum, kemudian saya kembalikan ke hati saya, benar. Kalau seandainya misalnya kita bisa pastikan roh itu ada di kubur misalnya, apa manfaatnya untuk kita? Apa kita mau kunjung ke kubur, kemudian kita mau diskusi dengan dia, sebagaimana kita lihat ada sebagian orang yang melakukan seperti itu, juga bukan seperti itu kan. Jadi tinggalkan olehmu ilmu-ilmu yang seperti ini, kata beliau. Jadi terkait dengan pertanyaan, semoga Allah merahmati kita, sebenarnya permasalahan bumi datar atau bulat, ini masuk dalam fudulul ilm.
Masuk dalam fudulul ilm. Kalaulah bukan karena banyaknya pendapat-pendapat yang berbicara tentang masalah ini, maka tentunya kita tidak akan menyinggungnya. Sebagaimana Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menyinggung permasalahan tatkala kita mentafsirkan firman Allah dalam surat Al-Ghasyiyah, wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bumi bagaimana ia dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyinggung tentang permasalahan ini. Tentang bulat atau datarnya bumi. Walaupun sebenarnya, semoga Allah merahmati kita semua, kalau dia datar kenapa? Kalau dia bulat kenapa? Kan itu permasalahannya. Apakah dia menambah keimanan kita, memberikan kepada kita semangat untuk kembali beribadah kepada Allah kalau bumi itu datar? Atau kalau bumi itu bulat itu bagaimana?